lagi di Rain Podcast, persembahan PT Asuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Perkenalkan lagi, saya Dwini Restuhanita. Teman-teman, ada yang baru nggak di episode kali ini? Lihat deh, studionya keren banget gak? Wah, jujur kaget banget sih waktu tadi datang ya. Iya. Halo, by the way Mbak Dila. Saat ini episode ini kita bersama Mbak Dila. Halo. Mbak Dila tadi gimana waktu begitu masuk ke ruangan ini, kesannya? Iya, ya ampun, ruangan baru oke banget sih. Ini udah diseriusin nih podcast kita Takut kali banget ya, ini. Iya. jujur sih. Iya. Ya, yang sebelumnya aja tuh aku udah deg-degan loh, kayak pakai podcast banget, terus tiba-tiba ada studio baru, keren banget sih. Dan semoga juga nanti bikin episode Train Podcast kedepannya lebih banyak lagi dan teman-teman juga lebih semangat nontonnya ya. Mbak Dila, mungkin biar makin kenal lagi teman-teman, boleh nggak perkenalkan diri lagi sama ceritain dong waktu di Indonesia Re itu pernah di posisi apa aja sih? Oke, perkenalkan, nama saya Aprilia Nurfadila, biasa dipanggilnya Dila. Saya join di Indonesia Re sejak tahun 2013. Waktu itu saya menjadi MT 5. Kemudian saya MT 1 tahun dan sejak saat itu saya ditempatkan di bagian aktuaria. Sampai posisi hari ini saya tetap di aktuaria. Jadi saya orang yang setia. Wah, dari penjelasan Mbak Dila tadi kayaknya udah jelas ya topik apa yang akan kita bahas di episode ini. Tadi Mbak Dila bilang dari awal masuk sampai hari ini tuh posisinya di aktuaria. Betul. Wah, karena emang pada episode ini kita akan bahas mengenai aktuaria. Boleh nggak dijelasin mungkin pertama-tama apa sih Mbak Dila aktuaria itu? Ilmu aktuaria adalah cabang ilmu yang mempelajari kombinasi dari ilmu matematika, statistika, ekonomi, dan juga keuangan gitu. Jadi di ilmu aktuaria ini sebenarnya kita itu ada yang sebutannya orang yang menekuni bidang aktuaria itu disebut sebagai aktuaris, seperti itu. Jadi aktuaria itu sangat erat hubungannya dengan probabilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, seperti itu. Jadi atas ketidakpastian itu pasti ada yang namanya risiko-risiko. Jadi disitulah peran aktuaria untuk mengidentifikasi risiko tersebut, menilai, serta meminimumkan risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu perusahaan. Seperti itu, Dwin. Oke. Dari penjelasan Mbak Dila tadi tuh kan kayaknya cukup kompleks ya yang dipelajari dan yang dilakukan aktuari gitu. Terus kira-kira seorang aktuaria itu dibutuhkannya di industri apa aja sih Mbak Dila umumnya? Untuk aktuari sendiri itu sebenarnya dia lebih banyak bekerja itu di bidang keuangan. Jadi ada di bank, di industri asuransi maupun reasuransi. Terus ada juga yang bergerak di bidang auditor dan juga konsultan aktuaria, dan bidang-bidang lainnya yang sebenarnya itu membutuhkan pendalaman analisa yang cukup kuat gitu. Disitulah aktuari lebih berperan. Berarti sebenarnya paling banyak tuh mostly di bidang keuangan ya? Di bidang keuangan. Keuangan, betul, bank dan non-bank. Non-bank, betul. Yang lain-lain itu mungkin masih agak, kalau in number mungkin nggak terlalu banyak ya? Paling banyak di situ. Sama di auditor palingnya. Auditor. Oke. Nah, untuk di industri asuransi dan reasuransi sendiri Mbak Dila nih khususnya, tugas dan peran-peran aktuaris itu apa aja sih? Khususnya untuk industri asuransi dan reasuransi ya, Dwin, sebenarnya fungsi aktuaris itu ada dari hulu sampai hilir. Jadi dari mulai kita ada pricing di depan itu dan product development, terus juga ada lagi di bagian portfolio management, ada lagi di bidang valuasi, dan juga ada lagi di bidang manajemen risiko, seperti itu. Jadi untuk yang pricing dan product development, tentunya aktuaris ini bekerja sama dengan underwriting untuk menghasilkan produk-produk yang memberikan profit bagi perusahaan tersebut, seperti itu. Khususnya nih untuk product development. Di product development sendiri itu kan istilahnya tugasnya adalah membuat produk baru. Nah, untuk produk baru biasanya itu historicalnya itu belum ada gitu. Jadi, fungsi aktuaria di sini dalam melakukan analisa itu sangat berperan besar, seperti itu. Untuk fungsi yang kedua yaitu portfolio management. Di portfolio management itu fungsinya adalah untuk menentukan atau menghitung profitabilitas dari masing-masing produk. Kan suatu perusahaan itu pasti punya banyak produk ya, Dunia. Nah, si portfolio management inilah yang tugasnya itu meramu produk-produk mana sih yang profitable, mana yang tidak profitable. Dan kita itu kan tidak mungkin hanya memilih-milih produk kayak gitu ya. Apalagi kita sebagai asuransi itu kan berhubungan dengan shading yang punya produk itu macam-macam gitu. Jadi
si portfolio management ini harus membuat ramuan di mana kita bisa memilih bauran dari masing-masing dari beberapa produk itu yang menghasilkan profit yang maksimal bagi perusahaan ataupun yang risikonya paling kecil nih untuk perusahaan seperti itu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi valuasi, di mana sebenarnya fungsi valuasi ini adalah menghitung cadangan teknis sebuah perusahaan gitu. Nah, fungsi dari cadangan teknis ini adalah menjamin stabilitas keuangan perusahaan untuk jangka panjangnya sehingga perusahaan tersebut dapat mempunyai umur yang panjang seperti itu. Selain itu, untuk valuasi sendiri itu kita juga harus bisa memastikan nih bahwa cadangan teknis yang dihitung oleh perusahaan itu sudah sesuai atau comply dengan peraturan yang berlaku, baik itu SEOJK maupun peraturan lainnya seperti itu. Terus yang nggak kalah penting juga nih Dwin, yang selama ini suka agak miss di perusahaan-perusahaan yaitu fungsi manajemen risiko. Balik lagi, tadi kan aktuari itu banyak berperan di probabilitas dan ketidakpastian gitu. Pasti risiko-risiko inilah yang harusnya di manage sama si aktuari tersebut gitu. Jadi peran dari aktuaris di manajemen risiko ini adalah menilai sejauh mana sih risiko-risiko perusahaan, kemudian menetapkan batasannya nih. Batasan dari risiko-risiko mana yang bisa diaksep oleh suatu perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, Mbak, mungkin aku coba yang poin pertama dulu ya, tadi yang fungsi pricing. Jadi kan tadi aktuaris itu salah satunya adalah melakukan pricing dari suatu produk gitu ya. Kalau misalnya dia produknya baru gitu, produk development, berarti mungkin ada metode lain gitu karena belum ada historicalnya. Nah, kalau misalnya untuk produk yang memang sudah berjalan gitu, di asuransi dan reasuransi itu kan ada jiwa dan umum gitu ya, kerugian non-life. Kira-kira ada metode yang beda nggak sih Mbak dalam proses pricingnya itu sendiri? Untuk proses pricing sih biasanya berbeda ya Dwin, balik lagi karena risiko yang dihadapi pun berbeda tuh antara asuransi maupun reasuransi jiwa dan asuransi maupun reasuransi kerugian gitu. Jadi tapi pada dasarnya untuk apa sih yang menjadi bahan-bahan di pricing itu sendiri ya komponennya sama gitu ya, yaitu historical claim atau historical bisnis tersebut bagaimana. Terus kita selain juga dalam pricing itu harus bukan hanya menentukan besaran premi atas risiko tersebut, tapi kita juga harus memperhitungkan nih berapa sih expense atau biaya yang kita keluarkan atas polis tersebut. Selain itu juga kita kan setiap mengeluarkan produk pasti perusahaan pengen dong untung atas produk tersebut. Nah itu expected dari keuntungan perusahaan atas produk tersebut harus kita masukkan ke dalam komponen di pricing seperti itu. Oke, berarti komponennya aja, maksudnya risikonya itu beda, tapi pada komponennya itu sebenarnya sama, yaitu loss, terus tadi expense dan juga profitnya gitu. Betul. Nah terus untuk dalam menilai risikonya itu kan Mbak, kalau di jiwa itu kan berarti dia kerugiannya tuh berupa risiko kematian gitu kan, cacat yang mungkin ya quote-unquote tuh risikonya tuh satu macam lah ya, datanya itu pasti mungkin data kesehatan gitu ya. Nah kalau misalnya di asuransi kerugian itu kan produknya banyak ya. Maksudnya ada properti, ada engineering, ada cargo, ada aviation, ada motor. Itu kan kayak sangat banyak gitu jenisnya, dan pasti tiap risikonya tuh karakternya beda-beda banget. Nah itu apa aktuari itu maksudnya sampai harus paham setiap risikonya itu atau pada akhirnya kan berarti atau harus kolaborasi sama underwriting gitu kan. Iya, betul. Nah itu sejauh mana sih Mbak, maksudnya apakah sampai harus, karena kan dalam kita mau nge-price analisis risikonya berarti kan kita harus lihat risikonya. Nah waktu dalam melihat risiko tuh sejauh mana sih peran aktuaris gitu? Oke, balik tadi pernyataan Dwi ini bener banget nih, risiko. Sebenarnya bedanya apa juga sih antara aktuaris di reasuransi jiwa atau asuransi jiwa dan aktuaris di reasuransi umum atau reasuransi umum gitu ya. Ya balik lagi tadi karena risikonya memang berbeda gitu. Dan menurut saya pribadi risiko di asuransi umum ini lebih kompleks gitu karena kita bukan hanya satu bisnis itu bisa punya risiko yang macam-macam gitu. Bahkan contohnya aja properti itu asuransinya bukan cuman kebakaran aja, tapi ada kebakaran, ada bencana alam misalnya kayak gempa bumi gitu kan. Terus ada lagi juga sampai si business interruption itu sendiri gitu. Nah sedangkan untuk yang di asuransi, contoh lainnya adalah di asuransi
kendaraan bermotor juga nggak cuman kerusakan aja yang kita perhitungkan gitu. Ada risiko kerusakan, itu kerusakan aja ada 2, ada partial loss, ada total loss gitu. Kemudian ada lagi risiko pencurian, ada lagi sampai ke risiko third party liability-nya, itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Nah sebenarnya sih Dwin, kalau secara keinginannya itu adalah aktuari di reasuransi atau asuransi umum itu berperan sekuat dan sebaik di asuransi jiwa gitu. Nah balik lagi, karena risikonya itu bermacam-macam, jadi aktuaris itu harus bekerja sama dengan underwriter, karena underwriter itu pasti lebih mengenal risiko-risiko yang mereka hadapi gitu. Sedangkan underwriter sendiri kan kalau di asuransi umum maupun di reasuransi itu dia spesifik nih Dwin. Ada underwriter marine sendiri, underwriter fire sendiri, pasti kan mereka punya ilmu yang lebih dalam ya dibandingkan dengan aktuari yang melakukan pricing itu untuk seluruh bisnis seperti itu. Gitu sih, berarti kalau di asuransi kerugian ya, asuransi dan reasuransi kerugian, kolaborasi antara underwriting sama actuary itu sangat penting ya. Betul. Terutama karena jenis risikonya itu yang sangat bervariasi. Betul. Oke Mbak Dila, terus kalau misalnya dalam pricing itu kan kemarin sebelumnya juga kita di episode sebelumnya tuh bahas soal reasuransi ya. Betul. Jadi reasuransi itu kan ada fakultatif dan treaty gitu. Kalau fakultatif itu kan kita memang risk by risk, kalau di treaty itu lebih ke portfolio basis. Nah untuk di pricingnya sendiri nih Mbak Dila, kalau misalnya di treaty mungkin kan karena basisnya portfolio, jadi aktuaris mungkin nge-price-nya udah langsung dari based on historical data bisnis kita dengan klien tertentu gitu kan. Nah kalau misalnya di fakultatif gitu atau yang risk by risk itu, aktuaris bisa melakukan pricing kan, menghitung preminya. Nah itu harganya itu apakah kita, sedangkan asuransi sendiri kan dia sudah punya price sendiri tuh sama tertanggung. Nah itu gimana sih Mbak, maksudnya ketika asuransi sudah mempunyai price sendiri, terus reasuransi juga ngitung price untuk satu polis tertentu, itu aplikasinya gimana ya? Harga polis itu apa kita impose ke klien itu untuk diimpose di market, atau itu kayak kayak tolak dasar aja gitu buat kita, harganya tuh harusnya di sini gitu. Iya, sebenarnya bisa dua-duanya sih Dwin. Bisa kita sebagai balik lagi, kalau fakultatif kan memang risk by risk gitu ya. Kita bisa tahu dia itu detail risikonya itu apa, kemudian sangat bergantung juga kepada insurednya itu siapa gitu. Pasti kan perusahaan yang besar dengan perusahaan yang kecil itu akan berbeda pola klaimnya dan lain sebagainya gitu ya Dwin. Jadi sebenarnya bisa keduanya Dwin, dari kita itu bisa mengimpose ke perusahaan asuransi bahwa ini loh rate kalian seharusnya segini, coba kalian terapkan di market gitu. Tapi kan balik lagi nih Dwin, yang namanya market itu nggak semudah itu untuk merubah harga pasaran gitu. Nah paling sih di kita jadinya jatuhnya adalah batasan nih, untuk insured ini dengan risiko ini gitu, kita bisa terima kalau rate-nya sekian gitu. Kalau di bawah sekian, ketika kita sudah minta propose ada kenaikan rate tapi tidak dijalani, ya sudah, akhirnya kita mungkin bisa mengambil share yang lebih rendah, atau kita juga bisa menolak propose dari fakultatif tersebut gitu sih Dwin. Karena tadi ya pada dasarnya tuh kita ngitung harga itu buat ngitung kecukupan biaya kita juga kan, dan profit ya. Jadi kalau misalnya emang dari awal udah kelihatan nggak sufficient, ya udah kita bisa lakukan action dari awal. Betul. Kayak Mbak Dila. Terus kalau yang tadi ada fungsi lagi mengenai cadangan ya, cadangan teknik kan di valuasi, itu boleh ceritain lebih lanjut nggak, apa sih cadangan teknik itu? Oke, jadi ya aku jelaskan dulu cadangan teknis itu apa ya. Cadangan teknis itu adalah sebenarnya sejumlah dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban kita di masa yang akan datang gitu. Karena misalnya bisa terjadi karena periode dari polis atau kontrak tersebut belum berakhir. Contohnya kalau di peraturan OJK itu ada 3 macam Dwin, 3 utama cadangan teknis, yaitu ada cadangan premi, cadangan klaim, dan cadangan atas bencana. Yang pertama contohnya dulu adalah cadangan premi ya. Cadangan premi itu adalah sejumlah dana yang disiapkan karena memang polis itu belum berakhir nih Dwin. Contoh gampangnya ketika Dwini punya gaji setiap bulan itu 10 juta. Kemudian diterima di tanggal 25 nih. Ketika tanggal 25 Dwini terima, Dwini tahu ketika nanti tanggal 1 Dwini akan membayar kos-kosan nih 3 juta. Terus di tanggal 15 Dwini juga sudah punya appointment dengan misalnya
dokter kecantikan gitu lah ya istilahnya ya, itu 3 juta juga nih. Terus ada lagi Dwini harus selama 1 bulan itu sebenarnya pengeluaran Dwini itu untuk makan dan transport itu habis 3 juta juga. Nah sisanya tadi kan berarti tinggal 1 juta nih. Nah artinya ketika Dwini terima gaji tersebut di awal, Dwini nggak boleh tuh menghabiskan uang 10 juta itu langsung di dalam 1 hari gitu, karena Dwini sudah melakukan proyeksi tadi di tanggal berapa akan keluar kewajiban sebesar berapa gitu. Nah itulah contoh cadangan premi seperti itu cara gampangnya. Kemudian ada yang kedua adalah cadangan klaim. Cadangan klaim itu terdiri atas 2, Dwin. Yang pertama ada cadangan klaim yang masih dalam proses, karena misalnya perusahaan tersebut masih melakukan mitigasi nih, ada kebakaran gitu. Oh si A bilangnya ini total loss gitu, tapi perusahaan asuransi bisa melakukan mitigasi sebenarnya berapa sih loss yang sebenarnya. Nah itu klaim, selama klaim tersebut dalam proses, kita tetap harus melakukan pencadangan atas estimasi klaimnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya cadangan IBNR, yaitu cadangan untuk klaim yang incurred but not reported. Jadi sudah terjadi nih, tapi belum dilaporkan oleh insured kepada perusahaan asuransi atau dari perusahaan asuransi ke perusahaan reasuransi seperti itu. Contoh cadangan IBNR, kita ada acara makan-makan karena halal bihalal gitu, ada acara halal bihalal, sudah makan-makan di dalamnya. Kita makan-makan all you can eat nih dalam bersama-sama gitu kan. Kemudian ketika membayar itu ditalangin dulu nih sama teman kita. Nah, nanti baru ditagih ke kita masing-masing itu berapa gitu. Sebenarnya kan kejadian makan-makannya sudah terjadi nih, yang belum ada itu adalah split bill dari masing-masing orang kan. Nah, kita udah tahu nih, oh untuk resto A ini untuk all you can eat-nya harganya satu orang itu sekitar 200.000, belum termasuk tax dan lain-lain gitu. Nah kita udah tahu kewajiban kita akan membayar 200.000 itu ke teman kita gitu, sekitar 200.000 itu ke teman kita. Nah kita harus tetap mencadangkan si 200.000 itu ketika teman kita udah lakukan split bill, kita langsung bisa bayar gitu, nggak langsung bingung lagi, wah dari mana uangnya nih gitu. Kemudian di Indonesia ini kan ada yang namanya kejadian katastrofi ya. Kejadian katastrofi itu kan contohnya bencana alam, itu contohnya kayak gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, terus sekarang juga mulai banyak angin topan ya Dun ya di Indonesia ini. Nah itu kan kejadian-kejadian yang sebenarnya dia itu punya frekuensi yang sangat jarang terjadi nih, atau kita sebutnya sebagai low frekuensi gitu ya. Tapi ketika dia terjadi itu akan mempunyai kerugian yang besar gitu. Jadi high severity, karena itu meliputi banyak risiko kan di dalamnya. Makanya ketika dia terjadi akan membuat kerugian yang besar seperti itu. Nah karena sifatnya itu, maka OJK itu meminta kepada perusahaan asuransi maupun reasuransi untuk membentuk yang namanya cadangan atas risiko bencana. Jadi ketika risiko bencana itu terjadi, kita sudah punya nih uangnya untuk membayar kepada pemegang polis seperti itu. Tapi ada cara lainnya juga. Ketika kita membentuk cadangan atas risiko ini kan bisa kayak bentuknya tabungan nih, setiap tahun kita sisihkan berapa dari laba perusahaan gitu. Atau cara lainnya adalah melakukan pertanggungan ulang nih. Iya, atau pengalihan risiko bahasa lainnya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan betul, betul, perusahaan asuransi bisa beli cover katastrofi ke perusahaan reasuransi. Begitu juga dengan perusahaan reasuransi bisa membeli cover kepada perusahaan retrosesi seperti itu, Dwin. Berarti untuk yang katastrofi itu bisa kayak kita cadangkan sendiri. Betul. Jadi nanti kita retain berarti ya loss-nya ya, Mbak Dila. Nanti bisa kita tadi sistemnya ditabung gitu per tahun atau gimana, betul. atau kita sistemnya beli cover retrosesi untuk katastrofi. Betul. Jadi ketika ada kejadian katastrofi ini nggak cuma kita nih yang menanggung, tapi si perusahaan reasuransi atau retrosesi tadi akan memberikan recovery juga ke kita gitu atas premi-premi yang sudah pernah kita bayarkan sebelumnya gitu, Dwin. Mbak Dila, berarti banyak banget ya fungsi-fungsinya tadi, peran-perannya aktuari gitu, dan kayaknya sih kompleks juga gitu dari yang dipelajari tadi kan. Berarti ada matematik, statistika, terus keuangan juga ya, ekonomi gitu. Nah, aku sedikit penasaran sih belajarnya itu, karena kayaknya ya waktu aku kuliah tuh kayaknya kurang familiar sih dengar ada jurusan aktuari atau apa gitu.
sebenarnya aktuaris ini tuh backgroundnya tuh belajarnya tuh di mana aja sih Mbak? Apakah ada perguruan tinggi yang memang udah cukup banyak nih jurusannya atau ada sekolah-sekolah lainnya gitu Mbak? Oh iya Dwin, sebenarnya sekarang ini udah banyak nih mulai kampus-kampus yang membuka spesifikasi sendiri nih ilmu jurusan aktuaria gitu. Jadi udah banyak beberapa, ada kayak UGM, UI itu juga udah mulai ada sih jurusan masing-masing, jurusan aktuari terpisah gitu. Tapi kalau dulu tuh kebanyakan background dari aktuaris itu biasanya matematika atau statistik gitu. Tapi nggak cuma itu doang sih Dwin, banyak sih sekarang orang-orang yang sudah mencoba nih untuk masuk ke dalam dunia aktuari gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan nih untuk menjadi aktuaris gitu ya Dwin ya? Sebenarnya di Indonesia ini ada yang namanya PAI atau Persatuan Aktuari Indonesia gitu. Nah, di situ itu ada, kita bisa mengambil sertifikasi aktuari mulai dari ajun sampai ke fellow gitu. Kita bisa punya predikat aktuaris itu kalau kita sudah lulus beberapa mata ujian di PAI tersebut, seperti itu Dwin. Nah, untuk saat ini sih biasanya ya itu dari ilmu aktuaria atau dari misalnya dari matematika dan statistik. Tapi saya lihat background saat ini nih mulai banyak nih orang akuntansi yang ngambil sertifikasi aktuaria gitu. Bahkan ada yang dari teknik, beberapa itu mulai ikut ke ujian-ujian aktuari gitu Dwin. Sekarang itu sebenarnya untuk belajar aktuari itu nggak susah sih Dwin, karena kita juga mulai di asosiasi seperti AUI maupun AAJI itu sering banget bikin workshop, terus bikin pelatihan mengenai aktuari gitu. Jadi udah nggak menutup kemungkinan orang yang kerja di aktuaris itu hanya orang-orang matematika dan statistik gitu. Tapi dari segala bidang sekarang itu udah bisa sih Dwin. Karena udah banyak gitu ya. Betul. Sarananya gitu ya. Iya, sarana pembelajarannya udah mulai belajarnya banyak gitu. Tapi Mbak Dila, kalau itu kan tadi kan kayak sertifikasi itu kan kayak banyaknya tuh lebih ke asuransi nggak sih yang PAI itu, atau semuanya untuk lembaga keuangan yang lain juga? Untuk sementara ini sih nggak dibedain sih Dwin. Untuk lembaga ya? Keuangan lainnya sertifikasinya tetap sama dari PAI jadi itu berlaku sebenarnya global ya? Iya, untuk aktuari Indonesia semuanya betul. Karena di dalamnya paling banyak itu ya itu balik lagi tadi penilaian risiko bagaimana gitu. Tapi memang mostly itu ada spesifikasi khususnya itu untuk asuransi kerugian dan asuransi jiwa gitu. Tapi untuk saat ini belum ada terpisah antara bisnis asuransi sama misalnya keuangan lainnya gitu, belum ada. Oke. Terus Mbak Dila, kalau di aktuari itu kan berarti dia yang dilakukan itu kan benar-benar berdasarkan data nggak sih? Berdasarkan historical data gitu kan, berdasarkan tadi juga kalau ada karakter risiko berdasarkan datanya seperti apa, semua itu kan berdasarkan based on data gitu. Nah, terus dengan sekarang kondisi saat ini kan semua udah ada digitalisasi ya. Jadi kayaknya data itu udah yang tersedia tuh agak cukup berkembang jauh gitu dari yang ada dulu sama sekarang. Betul. Dampaknya ada nggak sih perkembangan data gitu ya, terutama dari proses digitalisasi ini ke bidang aktuaris? Jadi memang di perusahaan asuransi dan reasuransi ini jumlah data yang kita punya itu sangat banyak dan besar gitu. Terus juga cara menganalisnya itu bisa berubah-berubah gitu. Sehingga seorang aktuaris itu perlu menyesuaikan diri nih terhadap perkembangan teknologi. Sehingga dengan mudahnya nanti ketika kita membutuhkan analisa data, kita itu bisa dilakukan secara cepat dan tentunya dengan yang akurat gitu. Karena kan penilaian aktuari ini akan sangat berperan terhadap pengambilan keputusan perusahaan gitu. Jadi para aktuaris ini memang dituntut untuk mengikuti perkembangan dari era digital ini, baik dalam permodelan maupun dalam analisis data gitu sih Dwin. Oke, makasih ya Mbak Dila. Nih sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan yang mau aku tanyain gitu, karena kayaknya menarik banget gitu ya topiknya aktuaria gitu, yang sekarang tuh kayaknya memang di industri reasuransi sih umumnya kayaknya udah cukup banyak gitu. Kayak booming, mulai jadi perhatian gitu kan aktuaris gitu. Tapi ada satu pertanyaan terakhir aja kali ya. Kira-kira menurut Mbak Dila pribadi sih, ada apa sih tantangannya gitu saat ini gitu ya? Tapi kan kalau dibanding dulu mungkin masih sedikit gitu. Aktuaris kayak masih jarang banget. Sekarang kayaknya udah agak lumayan banyak lah ya, udah lumayan banyak. Terus tadi juga dari belajarnya sarana untuk mempelajari aktuari juga udah banyak terfasilitasi gitu. Tapi masih ada nggak sih tantangan-tantangan atau hambatannya gitu dalam sebagai aktuaris gitu?
Mungkin ini ya Dwin, awal mulanya itu dulu OJK bekerja sama PAI itu membentuk program yang namanya 1000 Aktuari di tahun 2014 gitu. Seiring berkembangnya saat ini sebenarnya minat terhadap aktuaria baik ilmunya maupun profesi aktuari itu semakin meningkat nih gitu. Tapi sayangnya menurut saya pribadi nih, kalau saya lihat di market, aktuaris itu masih cenderung lebih banyak itu di reasuransi atau asuransi jiwa gitu. Sedangkan di asuransi atau reasuransi umum itu lebih sedikit gitu. Nah itulah yang sebenarnya perlu menjadi peningkatan tren gitu ya istilahnya di jumlah aktuaris di perusahaan asuransi maupun reasuransi umum gitu. Karena harapannya kan baik asuransi jiwa maupun asuransi umum mempunyai kemampuan yang sama gitu ya Dwin gitu. Terus tantangan yang kedua menurut saya itu adalah bisnis reasuransi ini kan sedikit unik dibandingkan dengan bisnis asuransi ya, terutama dalam beberapa contohnya adalah misalnya kita ada yang namanya bisnis treaty gitu. Sedangkan di seeding company itu kan semua data itu yang mereka punya datanya satu persatu per polis gitu. Sedangkan di bisnis reasuransi ini di treaty kita itu nggak punya detail datanya gitu. Nah selama ini baik OJK maupun PAI itu ketika membuat petunjuk teknis ataupun membuat peraturan itu lebih mengacu kepada pola bisnis di asuransi yang detail gitu. Selama ini belum ada nih petunjuk khusus bagi perusahaan reasuransi. Jadi selama ini reasuransi itu ya membuat pendekatan-pendekatannya masing-masing perusahaan ini punya pendekatan yang berbeda gitu. Ini yang membuat tentunya agak kesulitan nih di aktuaria di perusahaan reasuransi gitu. Untuk tantangan yang ketiga itu lebih ke menyeimbangkan antara kecukupan premi dan juga persaingan harga di market nih. Seperti kita tahu ya Dwin ya, di market itu kan cenderungnya ya harga yang murah itulah yang dicari gitu ya. Itu baik bisnis apapun pasti seperti itu ya, termasuk bisnis risiko ini gitu. Sedangkan aktuari itu tidak boleh menutup mata nih atas kecukupan premi. Seperti balik lagi tadi, kecukupan premi itu bukan untuk risikonya aja, tapi juga expense-nya dan juga profitnya gitu. Sedangkan yang terjadi saat ini di market itu masih banyak yang namanya banting-banting harga atau misalnya seperti diskon gitu. Nah diharapkan sih ke depannya itu kesadaran marketnya betul, agar nggak cuman perusahaan asuransi nggak cuman si insurnya aja nih yang untung, tapi juga perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi itu bisa hidup lebih lama dan lebih untung seperti itu Dwin. Ya lebih sustain ya. Jadi semuanya cukup gitu tertanggung di asuransi, reasnya juga. Betul. Jadi berarti tadi yang pertama lebih ke asuransi dan reasuransi kerugian ya, lebih ditingkatkan lagi gitu aktuarisnya, karena sejauh ini masih lebih ke asuransi jiwa ya. Betul. Terus yang kedua untuk ke bisnis treaty-nya itu, dan yang terakhir lebih ke harga market ya, technical price dengan market price-nya itu biar lebih seimbang. Betul. Mbak Dila makasih banyak ya untuk sharing-sharingnya. Sama-sama Dwin. Ya, semoga bisa bermanfaat nih untuk yang nonton juga, untuk aku pribadi juga tadi cukup banyak insight dan pengetahuan baru sih tentang aktuaria. Amin. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau pengen tanya-tanya lebih lanjut nih, ternyata ada yang pengen ditanyain, boleh mungkin nanti kontak-kontak Mbak Dila atau sama temannya juga. Makasih buat semua teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Sampai ketemu lagi di Rain Podcast berikutnya. Dadah.